Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi dengan NIM D02191519. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan source kode dari animasi 3 dimensi. Oke, langsung saja. Pada bagian include Windows ini untuk fungsi Windows-nya, Microsoft Windows-nya, kemudian include GL Glut ini untuk memanggil library dari OpenGL dan FreeGlut-nya. Kemudian chart title ini adalah untuk nama dari window-nya, yang ini namanya demo 3D, kemudian variabelnya title, kemudian GL float, angel pyramid, ini berfungsi untuk sudut rotasi untuk piramid. Kemudian yang di bawahnya itu GL float include cube, angle cube, yaitu sudut rotasi untuk kubus. Kemudian refresh mils itu interval penyegaran dalam milidetik mils 15. Kemudian void init GL ini adalah function. Kemudian GL clear color untuk memberikan warna pada background window-nya. Misalnya kita run saja dulu untuk melihat. Oke, kita tunggu karena agak lama. Oke, kita tunggu. Oke, objek animasi 3D-nya itu seperti ini, berbentuk kubus. Nah, fungsi dari GL clear color tadi itu untuk membersihkan warna dari background-nya sebelum dilakukan pembuatan objek. Kita minimize saja dulu. Kemudian GL clear depth ini untuk membersihkan background-nya lebih dalam. Kemudian GL enable untuk berfungsi untuk mengaktifkan GL deep test. Kemudian GL deep function untuk berfungsi untuk mengatur GL depth-nya. Kemudian GL set model berfungsi untuk perspektif atau sudut pandang dari objeknya nanti. Kemudian pada function display ada GL clear itu untuk membersihkan area yang akan dibentuk objeknya. Kemudian GL matrix mode berfungsi untuk inisialisasi matriksnya. GL load identity untuk menyetel ulang model matriksnya. Kemudian GL translate F ini berfungsi untuk translasi dari objeknya, misalnya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Mulai dari sudut kanan ke kiri seperti itu.
akan bergerak objeknya. Kemudian GL rotate F ini untuk perputaran dari objeknya, untuk mengatur arah perputaran dari objeknya itu. Kenapa menggunakan F? Karena dia itu float. Kemudian GL begin ini akan memulai menggambar, GL quads ini menggambar sebuah persegi. Kemudian GL color untuk memberikan warna pada objek yang kita buat. Kemudian GL vertex 3F ini untuk pembentukan 3 titik dengan tipe data float. Titik yang dimaksud itu titik koordinat yang ini. Oke. Kemudian seterusnya dibawa sama saja sampai ke bawah sini. Oke, saya jelaskan dulu pembentukan objek 3D-nya itu. Misalkan kita buka dulu browser. Objeknya itu terbentuk seperti ini. Kita buat scene saja, buat misalkan saja titiknya itu terbentuk seperti ini. Kita misalkan saja objeknya seperti di sini. Kemudian sini, lalu ini misalnya saja ya terbentuk objeknya. Nah, terbentuk objeknya itu kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba gambar garis. Nah, objeknya itu akan terbentuk kurang lebih terbentuk seperti ini. Akan terbentuk sebuah kubus kotak seperti ini. Oke, kurang lebih gambarnya itu akan seperti ini. Bentuk dari objeknya itu, kemudian seperti ini objeknya. Kemudian dia akan berputar ke arah sana. Kemudian lalu kita lanjut lagi ke source kodenya. Glut swap buffer ini untuk menukar bingkai penyanggahnya. Misalnya objeknya itu berputar seperti ini, bingkainya akan tertukar. Bingkai yang ini depannya. Kemudian angle piramid ini sama, fungsinya sudut untuk sudut rotasi piramid dan kubus. Kemudian pada void timer ini di dalamnya ada glut post redisplay untuk mengulang tampilan objeknya saat berputar. Kemudian glut timer funge ini untuk mengatur waktu putaran objeknya saat berputar. Kemudian pada void reset ini kurang lebih berisi untuk
berisi perintah untuk menentukan perubahan tampilan objeknya ketika berputar. Kemudian pada public pada function main-nya ini berisi pada bagian ini gloot init itu berfungsi untuk inisialisasi gloot-nya, kemudian gloot init display mode itu untuk pembuatan tampilan dari objeknya. Kemudian gloot window size ini untuk ukuran dari window-nya. Window-nya itu yang ini hitam. Ukuran dari window-nya itu diberi nilai 1000 pixel antara width dan height-nya. Kemudian gloot init window position itu berfungsi untuk tempat posisi muncul dari window-nya ketika pertama kali di run. Lalu gloot reshape function ini berfungsi untuk memanggil function reshape. Kemudian initGL ini untuk mengirim bentuk yang telah dibuat ke dalam window. Kemudian gloot timer function ini untuk berfungsi untuk memanggil function timer. Kemudian gloot main loop ini untuk menampilkan semua yang sudah kita buat lalu dilakukan perulangan. Inilah hasil objeknya, animasi 3D, dia akan berputar. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.